Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi ini tanggal 12 Januari tahun yang baru ini 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita bersyukur karena hari demi hari kita melewati bersama dengan Tuhan Yesus. Senantiasa kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih Tuhan sempurna. Semua umat manusia hidup sampai detik ini, itu semua karena kasih Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, dunia akan hancur belaka. Segala sesuatu Tuhan punya rencana yang indah. Dan dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, itu tertulis di dalam Roma pasal 8. Saudara mau baca Roma pasal 8. Sebab saya hidup ini bersama Bapak, Ibu, Saudara semua, semuanya dasar firman Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa kasih setia Tuhan, kita tidak bisa eksis sampai detik ini. Saya mau baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Tuhan punya rencana indah buat setiap kita. Terbukti nyata Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberikan kekuatan, kesehatan, supaya dengan tubuh yang sehat, hidup yang sehat, rohani sehat, jasmani sehat, hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini memuliakan Tuhan. Hidup ini memberitakan kabar baik tentang Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan selalu memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar kebenaran, kabar keselamatan, kabar kasih yang sempurna hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Saya Pastor Yakub Rahmat. Pada pagi hari ini saya mau menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Karena sungguh saya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sungguh saya tidak bisa membalasnya, Bapa. Aku tidak bisa membalasnya. Tapi apa yang ku bisa kerjakan, Tuhan, biar Tuhan memakai hidupku ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Biar apa yang kita bisa kerjakan, lakukan yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, haleluya, di hidupku, amin, haleluya. Belajar mengucap syukur, terima kasih Bapa, haleluya. Ku berterima kasih, amin, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Tak bisa-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Katakanlah, Bapa, Engkaulah Yesus, haleluya. Engkau sungguh baik, amat baik. Kasih-Mu melimpah, haleluya, di hidupku, amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Habis-habisnya
kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Tertulis di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, haleluya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Juru selamatku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekalialah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu mulia sempurna, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Terima kasih Bapa, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan selalu baru, selalu simpan dalam hatiku Bapa, agar aku tidak berdosa kepada-Mu Bapakku Yesus. Ampunilah semua dosa salahku, Tuhan berkati hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau satu-satunya Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya.
Kami hamba-Mu berdoa dan haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita dipelihara Tuhan sampai Kamis pagi ini, tanggal 12 Januari tahun 2023, tahun yang baru ini. Baru kita masuki di hari yang ke-12. Terus kita mau dekat dengan Tuhan, supaya hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Minggu, bulan, tahun, semua hidup ini di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biar hidup kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini yaitu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tanpa berkat Tuhan, berarti lawan berkat adalah kutuk. Dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam Yeremia 17:5, ada 3 poin. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuk orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan siapa? Kalau bukan Tuhan, saudara. Ya. Oleh karena itu mari kita takut sama Tuhan. Saya mau baca supaya lengkap, supaya saya tidak keliru ngomong, saudara. Saya selalu, manusia bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan merupakan pegangan yang sempurna dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang itu pertama. Kedua, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang ketiga, hatinya jauh daripada Tuhan. Mari kita tidak mau mengandalkan manusia, karena manusia bikin kecewa. Kalau saudara baca dalam Yesaya pasal 2, ya, jangan berharap kepada manusia, saudara. Di ayat 22. Yesaya 22 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Oleh karena itu berharap kepada Tuhan, sumber segala-galanya, sumber kehidupan kita. Amin. Saya mau baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 45 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Amin. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Dalam keagunganmu dan semarakmu, dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, beri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-temanmu sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, garu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayang terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan sisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Tindan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakaian emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Ayat 18 yang terakhir. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 45 ayat 1 sampai 18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Karena tema firman Tuhan pagi hari ini, Allah telah memberkati engkau untuk selama-lama. Amin. Itu tertulis di ayat yang ketiga. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lama. Amin. Hidup ini sesungguhnya itu karena berkat anugerah pertolongan Tuhan.
Kalau Tuhan tidak memberkati kita, sudah selesai kita. Contoh pada waktu peristiwa COVID tahun 2020, 2021. Kita minta belas kasihan Tuhan. Saya setiap hari berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan. Jangan sampai Tuhan mengutuki kita. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Karena manusia banyak berdosa kepada Tuhan. Banyak manusia seringkali mengecewakan hati Tuhan. Waktu mari belajar kita jangan pernah mengecewakan hati Tuhan. Seperti di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 30. Jangan pernah mendukakan roh Allah. Saya mau baca. Efesus pasal 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Hari penyelamatan semakin dekat. Logikanya, hari-hari kita lewati ini makin mendekati hari penyelamatan. Bukti sudah di bulan Januari tanggal 12 mendekati tanggal 31 Januari. Berarti setelah itu masuk bulan Februari. Terus bulan makin bertambah. Berarti kesimpulannya, kalau nanti kedatangan Tuhan akan terjadi pada tahun X atau bulan X, hari X, berarti makin mendekati ini. Untuk itu mari kita senantiasa sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber segala-galanya, penghidupan kita hanya Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, biar jangan pernah bosan. Tapi makin hari kita mau selalu bergairah dengan Tuhan. Mau selalu dekat dengan Tuhan. Mohon berkat Tuhan turun atas rumah tangga kita. Siapa yang tidak mau terima berkat Tuhan? Setiap kita pasti mau. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang dikerjakan semua diberkati Tuhan. Sebagai terakhir saya mau baca di dalam Ulangan 28 ayat 13. Karena janji Tuhan dalam nama Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Dan makin hari kita mau dekat dengan Tuhan. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Hari demi hari kita mendengarkan firman Tuhan. Lakukan dengan setia. Penuh dengan kesetiaan. Penuh dengan ketaatan. Dasarnya kita cinta Yesus. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama kita sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang kau beri, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya, besar setiamu di sepanjang hidupku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kita butuh kasih dan rahmat Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, amin, haleluya, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku, amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Minta pimpinan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan menyertai setiap rumah tangga kita. Pelayanan kita diberkati. Pekerjaan kita diberkati. Apa yang kita kerjakan semua diberkati. Dalam nama Yesus kita terima tuh berkat anugerah Tuhan. Dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.